Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah siap menggelar sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Verdi Sambo dan kawan-kawan akan mulai disidang pada Senin pekan depan. Untuk kasus pembunuhan Brigadir Yosua, terdakwa Verdi Sambo, Putih Chandrawati, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal akan disidang tanggal 17 Oktober. Sementara Barada Eliezer akan mulai sidang pada 18 Oktober. Sementara untuk kasus obstruction of justice akan mulai sidang pada Rabu 19 Oktober. Sidang perkara Brigadir Yosua ini akan dipimpin oleh Hakim Wahyu Iman Santosa. Persidangan akan berlangsung di ruang sidang utama dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan SIPP ya, Sistem Informasi Penelusuran Perkara itu, jadi sudah diagendakan dan sudah ditunjuk majelis hakim. Ada yang menyangkut pasal ITE, pada 6 berkas itu akan dimulai hari Rabu 19 Oktober. Ya, kemudian yang 5 termasuk Pak Verdi Sambo, kemudian Bu Chandrawati, kemudian Kuat Ma'ruf dan 2 orang lain itu hari Senin tanggal 17 Oktober ya. Ini untuk 4 orang. Untuk yang Barada Eliezer itu hari Selasa tanggal 18 dipisah itu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang perdana perkara dugaan pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Verdi Sambo pada Senin 17 Oktober. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi Iwan, bagaimana persiapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan seperti apa nantinya pengamanan di lokasi sidang? Ya baik, terima kasih Maggie. Dan memang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini tempat saya berdiri saat ini, dan yang bisa Anda lihat di belakang saya ini adalah ruang sidang utama yang nantinya akan digunakan untuk sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Verdi Sambo dan rekan-rekannya seperti itu. Dan baru saja tadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beserta stafnya kemudian meninjau tempat ini dan kemudian juga melakukan semacam pembenahan begitu, menambah kapasitas kursi, kemudian juga memeriksa kabel-kabel dan juga memeriksa sistem audio dan video untuk nantinya digunakan untuk persidangan pada Senin pekan depan. Pemeriksaan audio video ini terkait misalnya nanti, karena memang kapasitas di dalam ruang sidang utama ini memang tidak besar seperti itu, hanya sekitar 40 sampai 50 orang saja yang bisa memasuki ruang sidang ini. Namun karena memang animo dari masyarakat cukup besar terhadap sidang ini, maka pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menampilkan atau menempatkan beberapa monitor di luar ruang sidang, bahkan hingga ke tempat parkir di luar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, agar masyarakat ataupun kami para wartawan bisa melihat secara langsung bagaimana jalannya sidang. Oleh karena itu kemudian petugas-petugas dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini kemudian melakukan pembenahan di sekitaran gedung yang nantinya akan digunakan sebagai sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dan terkait dengan pengamanan sendiri, kemarin kami berbicara dengan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan disebutkan memang bahwa untuk pengamanan itu nantinya akan diserahkan kepada kepolisian setempat, yaitu dalam hal ini adalah dari Polres Jakarta Selatan dan juga mungkin berkoordinasi dengan Mabes Polri begitu. Namun untuk jumlah pengamanan atau jumlah berapa banyak personil yang nanti akan diterjunkan, memang dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini memang belum mengetahui secara pasti, karena memang untuk urusan pengamanan ini diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Dan sampai saat ini kami pun belum mendapatkan informasi dari pihak kepolisian berapa banyak personil ataupun peralatan-peralatan, seperti misalnya apakah perlu nanti ditempatkan misalnya kendaraan lapis baja atau kendaraan anti huru-hara seperti itu untuk persiapan sidang pada Senin pekan depan. Maggie. Baik Iwan, apakah Anda juga sudah mendapatkan informasi terkait bagaimana rekam jejak hakim ketua dan majelis hakim yang terlibat dalam persidangan perkara dugaan pembunuhan Brigadir Yosua? Ya Maggie, memang untuk sidang kali ini dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunjuk majelis hakim yang nantinya akan melakukan persidangan untuk menyidangkan kasus Verdi Sambo ini. Dan nantinya hakim ini akan dipimpin oleh Wahyu Iman Santosa yang saat ini juga bertugas menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi Wahyu Iman Santosa ini memang sebenarnya adalah hakim yang cukup senior. Ia juga telah
sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Selatan, ia pernah menjadi Ketua Pengadilan Tinggi di Denpasar, Bali dan juga di Pekanbaru. Ia juga pernah menjalani menyidangkan kasus yang cukup besar seperti misalnya kasus korupsi yang melibatkan Bupati Pasuruan. Dan kemudian hakim anggota yaitu ada Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Siono. Sementara untuk Morgan Simanjuntak ini ia juga pernah memvonis ataupun menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap kepemilikan sabu sebanyak 85 kg. Dan sementara untuk Alimin Ribut Siono, dia adalah hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pernah menjatuhkan vonis cukup kontroversial, yaitu terkait dengan pernikahan beda agama yang kemudian ia menjatuhkan vonis untuk mempersilakan atau menyetujui bahwa pernikahan beda agama bisa dicatatkan di administrasi negara. Dan selain itu, Hakim Alimin juga pernah terlibat dengan kasus-kasus korupsi, seperti misalnya perkara kasus korupsi Bupati Bantul. Jadi memang ketiga hakim yang nantinya dikerahkan untuk menyidangkan kasus Ferry Sambo ini memang hakim yang cukup senior, dan nanti kita bisa melihat bagaimana pembuktian baik dari pihak jaksa penuntut umum dan kemudian juga sanggahan dari penasihat hukum, dan bagaimana nanti hakim akan melakukan vonis ataupun hukuman yang seadil-adilnya dan keluarga dari Brigadir Joshua mendapatkan keadilan dalam kasus ini. Maggie. Lokasi sidang kemungkinan dipindah seperti yang Anda laporkan tadi mengingat animo masyarakat yang besar. Ya, memang hal itu sempat kami tanyakan juga ke Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan memang sampai saat ini belum ada niatan ataupun belum ada rencana untuk melakukan pemindahan terhadap persidangan. Walaupun memang animo masyarakat cukup besar dalam kasus ini. Seperti misalnya dalam kasus yang pernah dipindahkan, yaitu adalah kasus yang melibatkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta, memang pernah melakukan persidangan yang seharusnya di Pengadilan Jakarta Utara kemudian dipindahkan di kawasan Ragunan seperti itu. Namun untuk sidang Ferry Sambo kali ini, untuk saat ini, setidaknya untuk sidang perdana ini tidak akan dipindah. Jadi karena itu kemudian dari pihak Pengadilan Jakarta Selatan sudah mempersiapkan sedini mungkin, sejauh mungkin begitu, dan sebisa mungkin untuk menampung semua aspirasi ataupun penonton ataupun halayak yang nantinya akan melakukan menyaksikan langsung dari sidang ini. Seperti misalnya tadi sudah disebutkan bahwa mereka menambah kapasitas kursi di dalam ruangan dan kemudian juga memeriksa sistem audio video agar nantinya sidang ini bisa disaksikan bahkan dari luar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maggie. Baik, kita akan terus memantau bersama perkembangan sidang Ferdy Sambo yang akan digelar pada Senin pekan depan. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.